سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Baik, sahabat ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan mencoba kajian online ini juga motivasi untuk teman-teman semuanya dan juga dorongan kepada teman-teman yang di luar sana. Semoga teman-teman merasa terhibur dengan kajian Persatuan Pemuda Hijrah ini, kajian online. Sebagai topik kita sekarang ini adalah kita akan membahas kandungan Al-Quran, betapa pentingnya itu. Baiklah, seperti kita ketahui betapa banyak kandungan dalam Al-Quran itu yang kita abaikan. Bahkan kita baca Quran jarang yang kita baca terjemahannya. Kalau bahwasanya kalau kita baca terjemahannya itu, kita akan tahu apa maksud dan tujuan ayat itu. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, memang banyak pengaruhnya kita baca Al-Quran ini. Yang pertama sekali untuk menjaga kita, untuk mencegah sifat keji dan munkar. Itu tujuannya kita baca Quran. Dan juga Quran itu bisa sebagai obat. Quran itu bisa mengandung, mengobati bermacam penyakit. Salah satunya penyakit hati, iri, dengki, dendam. Kalau kita sungguh-sungguh baca Quran itu, insya Allah apapun permasalahan kita, apapun musibah yang kita alami, Allah akan jadikan itu musibah itu kecil dalam genggaman tangan kita ini. Contohnya, kenapa Pak bisa saya bilang Al-Quran itu obat penuh berkah? Karena setelah kita ketahui, ini saya juga pernah mengalami ya, malam saya influenza,
saya baca Quran agak lama, dengan izin Allah influenza itu hilang. Dan juga mungkin kayak kita kemasukan jin, kita baca Quran, kita taruh air putih di sana, kita zikir kan Al-Quran itu, minum air, insya Allah apapun kekuatan goib yang akan menghalang-halangi kita akan hilang dengan sendirinya. Tapi dengan istiqomah kita, dengan sabar, sungguh-sungguh setiap hari, jangan kita hentikan. Pada teman-teman yang berbahagia, dan juga banyak lagi kandungan Al-Quran itu seperti yang tertera dalam surat Shad ayat 26. Quran itu banyak manfaatnya, banyak kandungan dalam Quran itu. Contohnya dalam ayat kursi itu bisa mencegah semua kekuatan iblis dan Allah, semua kekuatan jin bersumber dari sana kalau kita sungguh-sungguh. Dengan apa lagi? Kayak kita diserang musuh, kayak kita dihina orang, cukup kita baca. Kalau kita diserang musuh itu musuh goib yang nggak nyata ya, kayak jin, setan yang bertingkat tinggi. Kalau kita sungguh-sungguh, kita baca aja surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 7 dan surat Al-Baqarah ayat kursi, dan juga surat Al-Baqarah ayat terakhir dari lillahi ma fis samawati sampai la yukallifullahu nafsan. Kita baca setiap harinya, dan juga banyak manfaatnya di dalam Al-Quran itu, dan kandungan-kandungan dalam Al-Quran itu. Seperti kalau dalam dalam surat Yasin itu, kalau surat Yasin itu dibacakan, kita baca Quran surat Yasin itu akan menolak semua bala, akan membuat kita itu merasa percaya diri, kita istiqomah, sabar untuk menghadapi semuanya. Dan dalam kehidupan sehari-hari, dalam untuk keperluan lainnya, Quran itu juga bisa membuat kita yakin bahwasannya kekuasaan Allah itu sangat luar biasa. Ciptaan Allah itu nggak sia-sia. Ini juga yang pernah dialami oleh sahabat kita, teman-teman kita, ustaz kita itu, yang luar biasa, yang dahsyatnya Al-Quran itu dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab atau Ummul Quran. Kalau itu kita baca dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan dan istiqomah, kita baca setiap hari 7 kali kita baca Quran itu dan kita tidur, Allah akan cukupkan rezeki kita, Allah akan lapangkan jalan kita, apapun kesulitan yang Allah berikan kepada kita, Allah akan sabarkan kita. Kalau kita baca Quran itu 14 kali betul-betul kita baca Quran itu, maka kegelisahan demi kegelisahan kita, mungkin kita punya hutang, Allah akan lunaskan dengan cara apa? Dengan usaha kita, apapun usaha kita Allah lariskan, sehingga kita bisa membayar semua hutang-hutang kita. Dan Allah tumpahkan rahmatnya kepada kita melalui apa? Allah lapangkan, Allah ringankan tangan kita untuk bersedekah, menolong orang di dalam kesulitan kita. Kita lihat banyak kesulitan yang dialami oleh orang-orang saat ini. Contohnya kayak bencana alam yang di Padang itu parah, rumah mereka terendam. Saat ini mereka butuh bantuan, dan siapa lagi yang nolong bekal kita? Apa hubungannya dengan Quran? Quran hubungannya apa? Bahwasanya kita terhadap sesama ini harus tolong menolong, bukan menolong. Kita diberi rezeki yang oleh Allah untuk membantu saudara kita yang kekurangan. Kita diberi pangkat dan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu saudara kita yang enggak punya ilmu apa-apa. Contohnya untuk pejabat yang untuk kota-kota sekota, wali
kota untuk membantu masyarakat, RT untuk mendamaikan warga setempat banyak. Dan juga kalau kita lihat dalam kandung Al-Quran ini dalam surah Al-Kahfi contohnya 10 ayat pertama kalau kita bacakan, Allah akan berikan kebaikan, Allah akan jauhkan kita dari malapetaka, dari bala, dari fitnah. Kalau kita baca surat Al-Kahfi 10 ayat terakhir itu, Allah akan bantu kita mencegah dari fitnahnya Dajjal. Begitu pentingnya surat Al-Kahfi. Dan surat-surat yang di Al-Quran itu, kandungan Al-Quran itu mempunyai apa yang tersendiri itu, karena macam-macam, kayak surah Al-Baqarah. Itu kalau kita baca surah Al-Baqarah itu penuh dari awal sampai terakhir itu akan mengusir dan melumpuhkan semua kekuatan iblis lanatullah yang ada di tubuh kita itu, baik itu ilmu telu, ilmu santet, ilmu hitam yang lainnya. Orang iri pada kita, rutin kita baca sungguh-sungguh surah Al-Baqarah itu, insya Allah tiap hari kita baca, apapun kekuatan iblis lanatullah itu kan hilang. Tapi dengan syarat sebelum kita baca Quran itu kita duduk dulu. Kita berwudhu, setelah berwudhu kita taruh air putih dekat kita itu, kita baca surah Al-Baqarah itu sampai terakhir. Habis itu kita tiup ke air itu, yang air yang pertama itu minum, dan air yang kedua itu masukkan ke dalam air tempat mandi itu, mandiin air itu setiap hari. Insya Allah kekuatan jin-jin setan iblis lanatullah itu kan hilang. Nanti kita ketahui juga betapa banyak kandungan Al-Quran yang tertera di dalam Al-Quran itu, tapi kita sendiri itu kadang-kadang kita malas, kita abaikan, udahlah terlalu lama kalau kita baca terjemahannya. Tapi kalau kita terus kita baca Quran itu dengan terjemahannya, kita akan tahu betapa pentingnya Quran itu. Contohnya dalam surah An-Nahl ayat 68. Dalam surah An-Nahl ayat 68 itu terjelas tertera tuh, madu itu bisa sebagai obat.